Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silman Nabila dengan NIM 24314070011043. Saya salah satu mahasiswa di Tiga Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan proyek UTS pemrograman web framework, yaitu website donasi yang dibuat menggunakan framework Laravel. Di dalam video ini, saya akan mendemokan beberapa fitur utama, dan di akhir nanti saya juga akan menjelaskan alur kerja salah satu fitur berdasarkan konsep model, view, dan controller. Baik, langsung saja kita masuk ke tampilan pertama dari website ini, yaitu fitur login, di mana ketika kita melakukan login dengan tanpa inputan, dan kita akan mengklik, maka kita akan mendapatkan notifikasi seperti berikut. Dan ketika kita memasukkan email dan password yang belum terdaftar, maka kita akan mendapatkan tampilan dan notifikasi seperti berikut. Dan ketika kita melakukan input email dan password yang sudah terdaftar, maka kita selanjutnya ke bagian two-factor challenge, di mana di bagian ini kita akan memasukkan kode yang didapatkan dari Google Authenticator dan dimasukkan ke dalam input code, atau bisa dimasukkan kode recovery ke dalam input recovery code. Kode yang didapat yaitu 345478. Maka kita jika berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard. Kita coba logout lagi. Kita akan coba fitur lupa password, di mana ketika kita pencet fitur lupa password, maka kita akan mendapatkan tampilan reset password, dan kita akan memasukkan email yang kita daftarkan. Ketika kita mendapatkan notifikasi seperti berikut, maka kita bisa menuju ke Mailtrap email delivery platform. Dengan bagian My Sandbox, kita akan mendapatkan halaman seperti berikut untuk reset password. Maka kita akan melakukan reset password, di mana kita akan memasukkan password baru di sini. Saya akan memasukkan password baru dengan angka 1. Maka ketika saya melakukan update password, ternyata kita harus memasukkan 8 karakter. Jadi saya akan memasukkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti berikut. Saya akan tekan update, dan kita akan mendapatkan notifikasi seperti berikut. Lalu kita akan lakukan login dengan input seperti sebelumnya, dengan password baru. Dan ketika kita pencet login, kita akan dihadapkan di two-factor challenge lagi. Ini kode yang kita dapatkan, kode baru. Maka kita akan menuju ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini kita diberi tampilan seperti berikut, dan di sebelah kiri ini kita diberikan navbar dengan beberapa opsi berikut. Selanjutnya kita akan ke profil saya, di mana di bagian sini sebelumnya terdapat barcode
yang telah saya scan di aplikasi Google Translator sehingga tampilannya menjadi seperti berikut. Dan di sini kita mendapatkan recovery code di mana ini digunakan untuk memulihkan akses ke akun jika perangkat autentikasi dua faktor atau Google Translator hilang. Jadi ketika kita login, kita kan memasukkan email dan password. Terus selanjutnya itu ada verifikasi dua langkah, di mana di situ kita bisa memasukkan code dari Google Translator atau bisa memasukkan recovery code ini. Terus selanjutnya sebelah sini ada edit profile, di mana di sini saya bisa mengedit dengan nama saya yaitu. Kemudian ketika saya tekan button update profile, maka kita mendapatkan notifikasi profile has been update, di mana di sini data nama kita telah terupdate. Kemudian di bagian sini juga ada input untuk update password. Kita kembali ke dashboard. Selanjutnya kita menuju ke navbar bagian kategori, di mana di sini kita bisa melakukan CRUD, yaitu yang pertama kita bisa menambahkan data. Kita bisa menambahkan data di sini. Kemudian kita juga bisa mengisikan inputan untuk nama kategori dan akan muncul notifikasi berhasil seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan edit. Nah, muncul juga notifikasi berhasil seperti ini dan datanya juga terupdate. Kemudian kita juga bisa melakukan hapus. Maka datanya juga akan terhapus. Kita coba memasukkan semua kategori di sini. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pencarian di bagian sini. Seumpama kita akan mencari balita, maka akan muncul data yang kita cari. Selanjutnya kita akan ke campaign. Di campaign ini kita bisa melakukan CRUD juga dengan menambahkan data. Contohnya kita akan menambahkan banjir di sini. Dengan judul campaignnya kita samakan banjir. Nah, kategori ini didapat dari sebelumnya kita menginput dari bagian kategori ini, maka muncul di bagian campaign yang ini. Banjir. Kita isi banjir. Kita isi random. Kemudian ini juga bisa diisikan dengan mengklik button ini atau langsung kita inputkan. Di sini kita juga bisa menambahkan tanggal. Maka data akan berhasil tersimpan. Kemudian kita juga bisa melakukan edit. Semula kita edit banjir. Aduh, pandang. Dan ketika melakukan update, kita mendapati notifikasi berhasil terupdate dan datanya juga berhasil terupdate di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian di sini.
air. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian berdasarkan judul campaign. Kalau berdasarkan kategori, kita coba ke data belum tersedia, berarti pencarian ini hanya bisa untuk judul campaign saja, tidak untuk kategori. Kemudian di sini juga bisa melakukan hapus data dan muncul notifikasi seperti ini, dan ketika terhapus maka data berhasil dihapus dan data pun terhapus. Kemudian di bagian sini juga ada inputan untuk bagian donasi dengan menginputkan tanggal awal, kemudian ini inputan untuk tanggal akhir bisa diisi manual. Seperti ini. Selanjutnya ini profil sudah ke sliders. Di bagian sliders ini kita bisa melakukan tambah upload slider, kemudian data akan muncul di bagian sini, kemudian juga bisa melakukan aksi yaitu hapus. Mari kita coba untuk mengupload sliders. Di sini karena kita sudah menginputkan air, maka kita akan menginputkan sliders yang banjir. Dan di sini akan saya inputkan upload, maka data akan berhasil tersimpan. Dan data akan muncul di bagian bawah sini. Kemudian kita juga bisa menghapus. Dan akan muncul notifikasi seperti berikut. Dan ketika kita mengklik button ya hapus, maka data muncul notifikasi data berhasil terhapus, dan data slider banjir yang tadi telah diinputkan juga hilang. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang atau terkait bagaimana alur coding yang menjelaskan hubungan model, view, dan controller. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian dari root, yaitu file yang mengatur jalannya aplikasi saat pengguna mengakses URL tertentu. Di sini kita menentukan URL mana yang akan diarahkan ke kontrol tertentu. Pada bagian ini, berikut adalah kode root untuk bagian kategori. Dan berikut bagian dashboard. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian yang kategori di mana root ini akan ditambahkan premix admin, di mana semua URL diawali dengan slice admin. Dan untuk root resource kategori di sini di mana di sini akan otomatis membuat semua root CRUD, yaitu index, create, store, edit, dan update, serta destroy. Selanjutnya, ini adalah bagian dari file controller yang berfungsi sebagai penghubung antara model dan view, di mana controller ini berisi logika utama dari aplikasi, seperti mengambil data dari database melalui model dan menampilkannya di view. Di mana di sini kita menginputkan use app models kategori, di mana ini untuk mendapatkan data kategori dengan melakukan insert data, update, sampai delete data kategori. Yang kedua yaitu use illuminate support str untuk helper string dari Laravel. Nantinya ini akan digunakan untuk slug dari data kategori yang disimpan. Kemudian di sini kita juga menginputkan untuk request. Untuk ini fungsinya adalah sebagai HTTP request di Laravel. Digunakan untuk menerima input yang dikirim melalui form, cookie, URL, dan lain-lain. Kemudian
kita juga mengimportkan dari user storage, di mana ini digunakan untuk melakukan import file system dari Laravel. Kemudian di sini kita juga ada bagian dari index, di mana function index ini, function atau metode ini akan digunakan untuk mengambil atau mendapatkan data kategori dalam tabel kategori melalui model kategori. Dan di dalam metode ini kita akan urutkan datanya berdasarkan yang terakhir kali dimasukkan ke dalam database, di mana ini merupakan request untuk mengisikan data dari yang terakhir kali dimasukkan. Selanjutnya, di sini juga ada create. Di sini create ini untuk menampilkan form ketika menambahkan kategori baru. Kemudian di sini juga ada store. Fungsi dari store ini untuk memproses data dari form dan menyimpannya ke database melalui validasi tertentu. Di sini juga ada update, di mana metode ini berfungsi untuk memperbarui data kategori yang sudah ada di database. Di sini sama seperti metode store, kita buat sebuah validasi untuk melakukan proses pengecekan data, apakah data tersebut sudah sesuai atau belum. Melalui dari beberapa pengecekan, di mana ini dilakukan untuk cek jika image kosong, dan di sini update data tanpa image. Selanjutnya juga ada pengecekan untuk hapus image lama, upload image baru, update dengan image baru. Kemudian di sini juga ada destroy, di mana ini digunakan untuk menghapus data kategori dari database. Beberapa yang dapat dihapus. Kemudian ini juga ada kode untuk melakukan pencarian kategori berdasarkan ID, melakukan hapus gambar, serta hapus data kategori. Selanjutnya, ini kita ke bagian file dari models kategori, di mana pada bagian ini, bagian model ini yaitu bagian yang berhubungan langsung dengan database, di mana model digunakan untuk mengatur bagaimana data diambil, disimpan, dan diubah. Di mana di bagian ini terdapat protected field label ini digunakan untuk menentukan kolom mana yang boleh diisi saat membuat atau mengupdate data. Di mana di sini terdapat beberapa kolom yang dapat diisi atau diupdate dari datanya. Kemudian di sini juga ada use hash factory, digunakan untuk kebutuhan testing atau pembuatan data dummy. Model kategori ini mewakili tabel kategori di database dan menentukan kolom yang dapat diisi. Setelah kita membahas beberapa file dari controller dan model sebelumnya, yang terakhir adalah kita membahas tentang view, di mana bagian terakhir ini atau view yaitu tampilan halaman yang dilihat oleh pengguna. File ini digunakan untuk menampilkan data dari controller dan menyediakan tombol aksi seperti tambah, edit, dan hapus. Di mana di sini adanya berikut digunakan untuk mengatur agar halaman ini menggunakan layout dari
app, dan di dalamnya kita buat array yang bernama title dan memiliki value kategori admin. Array ini akan ditampilkan di layout untuk title dari website. Kemudian di sini juga saya beri catatan di mana berikut merupakan button untuk tambah data kategori. Button ini akan mengarahkan kita ke dalam root yang bernama admin.category.create. Berikut kita akan diarahkan ke file berikut, ke halaman berikut. Selanjutnya di sini kita juga ada penjelasan di mana berikut merupakan untuk menampilkan data kategori. Kita menggunakan sintaks dari Blade yaitu for else. Berikut. Di sini juga terdapat button untuk melakukan edit dan juga hapus, di mana dia akan akan diarahkan menuju file atau halaman dari admin kategori edit. Jadi bagian view ini digunakan untuk menampilkan daftar kategori dari database dan menyediakan tombol untuk tambah, edit, dan hapus data. Dari CRUD kategori di Laravel ini terdiri dari 4 proses utama, yaitu menampilkan data dari file index, menambahkan data yaitu berupa create dan store, terus mengubah data dari edit dan update, dan menghapus data atau destroy. Dari semua ini diatur melalui root resource dan dikontrol oleh kategori controller, di mana file Blade menampilkan datanya dalam tabel interaktif dan layoutnya digunakan agar tampilan dashboard ini rapi dan juga konsisten. Jadi tampilan untuk kategori ini akan sama karena telah menggunakan layout yang konsisten. Cukup sekian demo dari web donasi yang telah dibuat. Semua fitur berjalan dengan lancar. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.